Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Di pembelajaran matematika kali ini kita akan mempelajari tentang identitas trigonometri. Masih sama seperti pertemuan sebelumnya, akan tetapi kali ini tema utama yang akan kita bahas adalah identitas perkalian sinus dan kosinus. Sebelum itu, teman-teman masih ingat ya materi sebelumnya, yaitu tentang sudut rangkap dan sudut tengahan? Seperti ini rumus-rumusnya, semoga masih ingat. Selanjutnya, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang perkalian sinus dengan sinus, perkalian sinus dengan kosinus, perkalian kosinus dengan kosinus, dan perkalian kosinus dengan sinus. Nah, yang perlu kita catat di perkalian sinus dan kosinus ini adalah jumlah dan selisih dua sudut materi pertama yang kita pelajari sebelumnya itu akan dipakai sebagai pembuktian. Jadi teman-teman harus masih ingat dan harus masih memahami bagaimana jumlah dan selisih dua sudut itu. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu perkalian sinus dengan sinus. Perkalian sinus dengan sinus dinyatakan dengan min 2 kali sin alfa kali sin beta sama dengan cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Ini bisa kita ubah menjadi sin alfa kali sin beta sama dengan min setengah cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Min 2-nya kita pindah ke kanan menjadi min setengah. Nah, buktinya seperti apa? Kita membuktikan persamaan tadi menggunakan rumus jumlah dan selisih kosinus yang sudah pernah kita pelajari. Kita tahu jumlah kosinus itu sama dengan cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta. Kemudian selisih kosinus itu sama dengan cos alfa kali cos beta plus sin alfa kali sin beta. Dari kedua persamaan tersebut kita kurangkan, maka menjadi cos alfa plus beta min cos alfa min beta sama dengan min 2 kali sin alfa kali sin beta. Kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu tentang perkalian sinus dan kosinus. Nah, rumusnya yaitu 2 kali sin alfa kali cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Persamaan ini bisa kita rubah menjadi sin alfa kali cos beta sama dengan setengah sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Pembuktiannya seperti apa? Masih dengan cara yang sama, yaitu dari jumlah dan selisih sinus, kita jumlahkan antara jumlah sinus dan selisih sinus, maka diperoleh seperti ini. Bisa sambil dicermati ya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu tentang perkalian kosinus dengan kosinus. Rumusnya yaitu 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Duanya bisa kita pindah ke kanan dengan cara membagi kedua ruas dengan 2. Jadi nanti bisa cos alfa kali cos beta sama dengan setengah cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Pembuktiannya sama, yaitu dari jumlah kosinus dan selisih kosinus. Akan tetapi yang berbeda adalah jika sebelumnya yang tadi di rumus yang pertama itu kita kurangkan antara cos alfa plus beta dan cos alfa min beta, kali ini cos alfa plus beta itu kita jumlahkan dengan cos alfa min beta. Jadi diperoleh cos alfa plus beta plus cos alfa min beta sama dengan 2 kali cos alfa kali cos beta. Nah, kita masuk ke yang keempat, yang terakhir yaitu perkalian kosinus dengan sinus. Itu 2 kali cos alfa kali sin beta sama dengan sin alfa plus beta min sin alfa min beta. Memperoleh rumus tersebut juga sama, menggunakan jumlah dan selisih sinus, yaitu sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta plus cos alfa kali sin beta, dan sin alfa min beta sama dengan sin alfa kali cos beta min cos alfa kali sin beta. Kedua persamaan ini kita kurangkan menjadi sin alfa plus beta min sin alfa min beta sama dengan 2 cos alfa kali sin beta. Saya kira untuk rumusnya teman-teman bisa sambil diulang-ulang membacanya atau nanti sambil dicatat, pasti bisa dipahami. Yang paling penting adalah kita coba ke latihan soal. Nah, contoh soal yang pertama. Hitunglah nilai dari cos 75 kali cos 15. Kita tahu bahwa perkalian kosinus itu dinyatakan dengan persamaan 2 kali cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta plus cos alfa min beta.
Kita anggap alfanya 75 dan betanya 15. Kemudian dari alfa plus betanya ini 75 ditambah 15 itu 90, 75 min 15 itu 60. Kemudian kita tahu bahwa nilai 90 itu 0, cos 90 itu 0, dan cos 60 itu setengah, maka 2 cos 75 cos 15 sama dengan setengah. Akan tetapi yang ditanyakan adalah cos 75 cos 15-nya. Maka kedua ruas kita bagi 2 supaya 2-nya ini pindah ke sini jadi setengah dikali setengah. Kemudian hasilnya 1/4. Cukup mudah ya. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Tentukan nilai cos A kali sin B jika diketahui A 75 dan B 15. Masih dengan nilai sudut yang sama, yaitu 75 dan 15. Kita ketahui bahwa rumus dari cos A kali sin B itu 2 cos A kali sin B sama dengan sin A plus B min sin A min B. Kita anggap alfanya itu A yaitu 75, kemudian betanya itu B yaitu 15. Kita tahu dari rumus tersebut, kemudian kita masukkan nilai 75 dan 15-nya. Kita proses, kita dapatkan sin 90 dan sin 60. Jadi sin 90 min sin 60. Nah, nilai dari sin 90 itu 1 dan nilai dari sin 60 itu setengah akar 3. Nah, yang dimintakan cos A kali sin B, sementara 1 min setengah akar 3 itu tadi merupakan 2 cos A kali sin B. Jadi perlu kedua ruas kita bagi 2, menjadi cos A kali sin B sama dengan 1 min setengah akar 3 per 2. Kita proses, kita samakan penyebutnya, kemudian kita rapikan ya, dari 2/4 min 1/4 akar 3 bisa menjadi 2 min akar 3/4. Selanjutnya, tentukan bentuk sederhana dari 4 sin 36 cos 72 sin 108. Di sini ada 3 sudut. Sebelum itu, kita perlu memanipulasi aljabar terlebih dahulu ya. Dari 4 ini kita pecah menjadi 2 dan 2. Jadi kita punya 2 sin 36 dikali 2 sin 108 cos 72. Ini sama ya yang kanan dengan yang kiri. Ini meskipun saya tukar nilainya kan tetap sama karena keduanya merupakan perkalian. Selanjutnya dari 2 sin 108 cos 72 kita menggunakan rumusnya, kita masukkan nilai-nilainya menjadi sin 108 plus 72 plus sin 108 min 2. Jangan lupakan 2 sin 36-nya. Nah, kemudian ini kita jumlahkan, yang ini kita kurangkan. Diperoleh 2 sin 36 dikali sin 180 plus sin 36. Kita tahu bahwa sin 180 itu 0, maka menjadi 2 sin 36 dikali 0 plus sin 36. Nah, kita tulis ulang ya, nggak cukup layarnya. Kemudian diperoleh 2 sin 36 kali sin 36. Ini menjadi 2 sin kuadrat 36. Ingat di materi sebelumnya, yaitu di sudut rangkap dan sudut tengahan, 2 sin kuadrat 36 itu bisa dirubah menjadi 1 min cos 2 kali 36. Ini menjadi 1 min cos 72. Nah, karena di soal kita hanya diminta untuk menentukan bentuk sederhananya, maka kita tidak perlu mencari nilai eksaknya. Kita tidak perlu mencari nilai 1 min cos 72 itu berapa. Yang penting kita bisa menyederhanakan 4 sin 36 cos 72 sin 108. Bisa dipahami ya? Lanjut. Kita ke soal selanjutnya, yaitu tentukan nilai dari cos 11/6pi dikali cos 1/6pi. Ingat ya, perkalian kosinus dengan kosinus, rumusnya 2 cos alfa kali cos beta sama dengan cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Soal di atas itu tadi bisa kita rubah menjadi bentuk derajat dengan cara mengalihkan 180. Pi itu kan sama dengan 180 ya. Nah, kita rubah menjadi 11/6pi sama dengan 11/6 dikali 180. Kemudian yang 1/6 juga demikian. Kita anggap A-nya itu adalah 330 dan B-nya adalah 30. Kita masukkan nilai-nilainya menjadi cos 330 plus 30 plus cos 330 min 30 diperoleh cos 360 plus cos 300. Kita tahu bahwa nilai cos 360 adalah 1 dan cos 300 itu setengah dari sudut-sudut istimewa. Nah, karena yang ditanyakan itu tadi nilai cos 11/6pi dikali cos 1/6pi, maka kedua ruas kita bagi 2
untuk menghilangkan 2 yang di sini. Menjadi setengah dikali 1 plus setengah sama dengan 3/4. Lanjut. Soal selanjutnya yaitu cos 100 dikali cos 10 min sin 100 kali cos 10 sama dengan, oke, ini kita pecah menjadi 2 ya pengerjaannya. Yang pertama yang berwarna hitam dan yang kedua yang berwarna merah. Kita hitung dulu yang ini, kemudian baru yang ini. Kita ingat bahwa perkalian cos dengan sin itu sama dengan cos alfa plus beta min sin alfa min beta. Seperti ini. Selanjutnya, kemudian kita proses. Kita anggap alfanya itu 100 dan betanya itu 10, maka diperoleh cos 100 dikali sin 10 sama dengan sin 110 min sin 90. Setelah itu kita kerjakan yang merah, yang kanan, yaitu sin 100 dikali cos 10 sama dengan sin 100 plus 10 ditambah sin 100 min 10. Kita peroleh sin 110 plus 90. Nah, kita sudah punya nih cos 100 sin 10 itu ini dan sin 100 cos 10 itu ini. Tinggal kita masukkan ke persamaan yang pertama dari soalnya. Menjadi seperti ini. Kemudian kita proses sin 110 min sin 110 0, kemudian min sin 90 min sin 90. Sin 90 nya ada 2, jadi min 2 sin 90. Menjadi min 2 dikali 1 karena nilai sin 90 itu 1. Jadi cos 100 sin 10 min sin 100 cos 10 itu sama dengan min 2. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Ini rumusnya bisa dicatat sambil dipahami terlebih dahulu. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.